saya akan sharing lagi artikel dari WHO.int. Di sini tertanggal 9 Maret 2020, masih tentang coronavirus COVID-19. Di sini yang saya sharing adalah Q&A on coronavirus, question and answer, tanya jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini yang dijelaskan oleh WHO tentang coronavirus. Pertama, apa itu coronavirus? Coronavirus adalah keluarga besar virus yang membuat sakit hewan dan manusia. Di manusia, beberapa coronavirus sudah dikenal menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang range-nya dari flu biasa hingga penyakit yang parah. Contohnya adalah Middle East Respiratory Syndrome, MERS, beberapa tahun lalu di Timur Tengah ya. Kemudian Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS, di Singapura dulu ya, tahun 2002 atau 2003. Nah, yang paling baru adalah COVID-19 ini. Jadi itu coronavirus semua, tapi yang sekarang jenis terbaru namanya COVID-19. Nah, apa itu COVID-19 sendiri? QE yang berikutnya adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis terbaru yang baru saja ditemukan. Virus baru ini dan penyakitnya tidak dikenal sebelumnya, sebelum kejadian di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang lalu. Oke. Berikutnya, apa simptom dari COVID-19? Tanda-tandanya adalah fever, demam, mudah capek, batuk kering. Beberapa pasien mungkin sakit sakit badan, sakit semua, pegel linu mungkin ya, nasal congestion, runny nose, jadi bindeng gitu ya mungkin. Kemudian ada hidungnya ada ingusnya, terus tenggorokan kering dan diare. Simptom itu, tanda-tanda itu biasanya ringan dan mulai pelan-pelan ya, makin lama makin parah. Beberapa orang menjadi tertular tapi tidak menunjukkan tanda-tanda dan tidak merasa tidak sakit, jadi walaupun sudah tertular, karena tandanya itu munculnya perlahan-lahan. Beberapa orang, sekitar 80%, itu bisa sembuh tanpa perlakuan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terkena COVID-19 menjadi sangat sakit dan kesulitan bernapas. Orang tua dan yang punya masalah kesehatan seperti darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes, orang-orang ini yang kemungkinan besar menjadi sangat sakit ketika terinfeksi COVID-19. Jadi sakitnya akan pertama parah. Nah, di sini orang dengan demam, dengan gejala demam, batuk, dan kesulitan bernapas disarankan untuk segera mencari pertolongan medis. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah
bagaimana COVID-19 ini menyebar? Nah, orang dapat terkena COVID-19 dari orang lain yang mendapatkan virus ya. Penyakit ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui droplet. Droplet itu cairan kecil-kecil dari hidung, mungkin dari ludah, dari mulut, yang menyebar ketika orang yang terkena COVID itu batuk atau membuang nafas. Jadi uap air atau percikan yang berasal dari orang yang kena COVID-19 itu merupakan media penularan utama. Droplet itu dapat menempel di objek dan permukaan di sekitar orang tersebut. Orang lain kemudian menyentuh itu sehingga terkena COVID-19. Jadi menyentuh permukaan yang habis kena bersin, atau mungkin ludah, atau mungkin pokoknya dropletnya, cairan yang berasal dari orang yang sakit dan terkena beberapa permukaan. Itu jika disentuh orang sehat, maka orang sehat tersebut akan terkena virus COVID-19. Orang juga dapat kena COVID-19 jika mereka bernafas, menghirup nafas yang ada droplet. Jadi uap nafas dari orang yang kena COVID terus kita hirup, nah, kita bisa kena. Sehingga disarankan kita menjaga jarak sekitar 1 meter jauhnya dari orang yang sakit. Sebenarnya ini tidak berlaku untuk COVID ya, hanya untuk COVID ya, tapi untuk semuanya. Jadi jika ada orang batuk atau pilek, kita jaga jarak 1 meter. WHO sedang membantu meneliti juga bagaimana COVID-19 menyebar, dan akan terus sharing tentang update-nya ini, tentang penemuan terbaru ya. Dapatkah virus yang menyebabkan COVID-19 ditransmisikan melalui udara? Udara ya, bukan dropletnya. Kalau udara, dalam artian udara misal 10 meter, di sini belum ada datanya. Jadi penyebaran utamanya melalui droplet atau kontak langsung dan terkena cairan dari orang yang terkena COVID. Jadi penyebaran utamanya seperti itu, dari cairan. Dapatkah kita kena COVID-19 dari orang yang tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia kena COVID-19? Maksudnya, apakah kita bisa kena? Orang itu nggak apa-apa kok. Nah, jalan utama dari penyakit ini, dari penyebaran penyakit ini, melalui droplet dari saluran pernapasan, cairan dari saluran pernapasan yang berupa uap air mungkin, yang dikeluarkan ketika seseorang batuk. Risiko terkena COVID-19 dari orang yang tidak memiliki tanda-tanda itu sangat kecil sekali. Namun banyak orang yang kena COVID-19 itu hampir tidak merasakan tanda-tanda, jadi sangat rendah sekali tandanya, sangat sedikit sekali, juga mungkin malah nggak kerasa. Nah, ini karena di tahap awal penyakit ini orang masih belum merasakan apa-apa, sehingga mungkin saja ketika kita mendekat kepada seseorang yang cuma batuk ringan, itu kita bisa kena COVID-19, karena mungkin saja batuk ringan itu merupakan tanda awal dia kena COVID-19. Jadi hati-hati, jaga jarak 1 meter seperti tadi.
Nah, WHO juga sedang membantu penelitian tentang periode transmisi COVID-19 dan akan terus sharing penemuan terbaru. Nah, ini pertanyaan berikutnya, dapatkah saya terkena COVID-19 dari feses seseorang dengan penyakit itu? Kemungkinannya sangat rendah. Walaupun penelitian awal itu menunjukkan bahwa virus mungkin ada pada feses orang yang kena. Tapi ini bukan penyebaran utama. WHO sedang meneliti ini juga, tapi karena resikonya tinggi, kemungkinan itu kita harus sering-sering mencuci tangan setelah menggunakan kamar mandi atau sebelum makan. Sebenarnya itu berlaku untuk umum ya. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya sendiri dan mencegah penyebaran penyakit ini? Nah, pertama adalah perlindungan untuk semua ya. Terus tetap tanggap ya, selalu siaga tentang informasi terbaru. Karena situasinya juga sangat tidak dapat diprediksi ya, maka kita harus sering-sering melihat berita. Nah, kita dapat mengurangi kesempatan untuk tertular dengan membuat beberapa pencegahan ya. Pertama, cuci tangan sesering mungkin dan sebersih mungkin dengan, kalau bisa, sabun tangan, desinfektan sabun tangan ya, hand, atau dicuci dengan sabun biasa saja tanpa alkohol juga bisa. Kenapa? Karena mencuci tangan dengan air sabun itu membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Yang kedua adalah jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang sedang batuk atau bersin. Kenapa? Karena penyebaran utamanya adalah lewat droplet tadi. Jika kita terlalu dekat, kita mungkin akan menghirup droplet dari yang baru saja dibersinkan oleh orang yang terkena tadi. Jadi termasuk virusnya, jadi hati-hati. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kenapa? Karena sentuhan dari tangan yang sudah menyentuh berbagai macam itu meningkatkan resiko ya. Jadi begitu terkontaminasi, maka tangan dapat mentransfer virus ke mata, mulut, atau hidung. Dari sana virus dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Berikutnya adalah pastikan bahwa orang sekitar kita juga melakukan kebersihan, gaya hidup bersih, apalagi utamanya untuk saluran pernapasan ya. Gaya hidup sehat ya. Ini berarti ketika kita sedang batuk, tutupi dengan tisu atau dengan siku. Jika kita menggunakan tisu, sesegera mungkin tisu itu dibuang. Kenapa? Karena cairannya bisa menyebarkan virus. Dengan mengikuti gaya hidup bersih seperti ini, kita juga bisa membantu untuk tidak menyebarkan virus ini. Oke. Berikutnya adalah tetap di rumah jika kita merasa sakit. Jika kita punya
demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera hubungi petugas medis. Karena sesegera mungkin ditangani akan lebih baik ya. Oke, ini juga untuk melindungi kita dan keluarga kita agar tidak kena. Baik, berikutnya adalah selalu update tentang COVID-19 hotspot, daerah-daerah yang sedang rawan atau sedang menjadi pusatnya persebaran COVID-19 ini. Jika mungkin hindari bepergian ke tempat-tempat tersebut. Terutama di sini disebutkan jika kita orang tua atau punya diabetes atau penyakit jantung atau penyakit paru-paru, karena kemungkinan tinggi jika kita akan punya kemungkinan tinggi tertular jika kita ke tempat-tempat tersebut. Oke. Perlindungan untuk yang sedang di area di mana COVID-19 menyebar. Apa yang perlu dilakukan? Ya seperti kegiatan yang sebelumnya tadi ya. Kemudian self-isolate, jadi kita mengisolasi diri sendiri jika kita merasa sakit, tidak enak badan, walaupun itu ringan, ya misal sakit kepala ringan, demam ringan, atau pilek ringan, sampai sembuh. Jika perlu, bawa suplai makanan ya, terus pakai masker untuk menghindari kita menyebarkan hal itu ke orang lain. Oke. Kenapa? Karena menghindari kontak dengan orang lain juga efektif untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain agar tidak tertular COVID-19 ini. Tentu saja kita harus sesegera mungkin minta bantuan petugas kesehatan. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Seberapa kemungkinan saya terkena COVID-19? Itu tergantung ya jawabannya di sini. Apakah, dan lebih spesifik di sini, apakah ada outbreak COVID-19 di daerah kita? Untuk beberapa orang, untuk bagian besar orang, di tempat yang tidak ada COVID-19 itu resikonya rendah. Bagaimanapun kita tetap harus berjaga-jaga ya. Oke. Untuk orang yang tinggal di tempat dengan area tinggi tertular COVID-19, ya risikonya tinggi. Oke, kita harus sering-sering update tentang tempat-tempat yang tempat-tempat di mana COVID menyebar ya. Oke. Nah, kabar baiknya adalah COVID-19 ini, penyebaran COVID-19 ini dapat dikendalikan dan transmisinya bisa dihentikan seperti yang telah terjadi di Cina dan beberapa negara yang lain. Tentu saja sayangnya beberapa kasus itu dapat menyebar dengan cepat di negara-negara lain. Jadi ini sangat penting untuk kita agar tetap selalu berjaga-jaga di sini. WHO mempublish setiap hari daerah situasi COVID-19 ini secara global di seluruh dunia. Pertanyaan berikutnya, apakah saya perlu khawatir dengan COVID-19 ini? Ini dari WHO, penyakit atau rasa sakit karena COVID-19 ini secara umum adalah ringan, khususnya untuk anak kecil dan orang muda ya. Namun bagaimanapun itu, ini dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya
sekitar 1 dari 5 orang itu perlu penanganan rumah sakit. Sehingga ya tentu saja normal kalau kita perlu khawatir tentang COVID-19 ini. Apa yang perlu kita lakukan? Ya kita kita buang energi, bukan kita buang ya, kita salurkan kekhawatiran kita tentang COVID-19 ini dengan cara yang positif. Contoh, melindungi diri sendiri dan keluarga yang kita sayangi, juga melindungi orang-orang yang di dekat kita. Dan di sini disebutkan oleh situs di WHO ini, sering-sering cuci tangan dan menyeluruh dan bersih, mengikuti pola hidup bersih. Kemudian berikutnya adalah tetap mencari info tentang tempat-tempat di mana yang harus dihindari dalam hal ini. Dari ini, keep informed and follow the advice of locals. Oke, jadi hindari tempat-tempat berkumpul ya, berkumpul orang banyak. Oke, pertanyaan berikutnya, siapa yang berisiko untuk sakit parah karena COVID-19 ini? Di sini secara umum adalah orang yang tua dan orang dengan sakit bawaan, contoh tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit paru-paru, kanker, atau diabetes. Itu jika kena COVID-19 mereka lebih parah, terkena lebih parah daripada yang lain. Nah, ini juga penting. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah atau mengobati COVID-19? Jawabannya tidak ternyata. Kenapa? Karena antibiotik tidak bekerja melawan virus. Mereka hanya bekerja melawan bakteri ya. Infeksi bakteri. COVID-19 itu virus. Sehingga antibiotik tidak bekerja. Antibiotik seharusnya tidak digunakan untuk mencegah atau mengobati COVID-19. Seharusnya juga mereka hanya boleh digunakan atas petunjuk dokter untuk mengobati infeksi bakteri ya. Apakah ada obat atau terapi yang dapat mencegah atau mengobati COVID-19? Ada, tapi di sini tidak mencegah atau mengobati, tapi meringankan gejala, meringankan simptom yang diderita oleh COVID-19, jadi meringankan demam, meringankan bersin atau flu-nya gitu. Tetapi tidak mencegah atau mengobati, dan WHO tidak menyarankan pengobatan mandiri ya dalam hal ini dengan obat termasuk antibiotik sebagai sarana pencegahan atau pengobatan COVID-19. Beberapa pengobatan memang sedang diteliti, tapi masih dalam proses penelitiannya. Jadi nanti WHO selalu akan mengupdate kemajuan penelitian tersebut. Oke, apakah ada vaksin, obat atau treatment untuk COVID-19? Sejauh ini belum ada vaksin atau antivirus spesifik untuk mencegah atau mengobati COVID-19. Namun yang sakit, yang menderita penyakit karena COVID-19 ini seharusnya mendapatkan perawatan untuk mengurangi simptom yang sedang diderita. Orang yang sakitnya parah harus masuk rumah sakit. Nah, dan beberapa pasien sembuh karena perawatan seperti ini, bukan karena obatnya ya, tapi karena kekebalan dari
tubuhnya sendiri. Oke. Vaksin yang memungkinkan dan beberapa obat khusus sedang diteliti. Terus bagaimana cara paling efektif untuk memerangi COVID-19 ini? Sering-sering mencuci tangan, lagi-lagi menutup saat kita batuk, jadi menutup mulutnya dengan siku atau tisu. Jaga jarak setidaknya 1 meter terhadap orang yang sedang batuk atau bersin. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah COVID-19 ini sama dengan SARS? Tidak, virus COVID-19 ini dan virus yang sebelumnya juga membuat masalah, yaitu SARS pada tahun 2003. Itu secara genetik memang terkait satu sama lain, tetapi penyakit yang mereka perbuat, yang diakibatkan oleh mereka itu sangat berbeda. SARS lebih mematikan, tetapi penularannya sangat rendah. Sedangkan COVID-19 penularannya sangat tinggi. Dan SARS tidak terdengar lagi sejak 2003. Jadi ini sudah beda lagi ya. SARS lebih mematikan dari COVID-19. Berikutnya, ini penting karena di Indonesia sedang ramai juga ini. Apakah saya harus menggunakan masker untuk melindungi diri saya sendiri? Jawabannya di sini, hanya gunakan masker jika kamu kena COVID-19 atau sedang mengunjungi orang dengan COVID-19. Masker sekali pakai hanya boleh dipakai sekali. Jika kita nggak sakit atau tidak sedang menjenguk orang sakit, dan kita pakai masker, maka kita akan membuang-buang masker itu sendiri ya. Dan masker sekarang sedang langka, jadi kalau kita sedang tidak sakit atau tidak sedang mengunjungi orang yang sakit, jangan pakai masker. Kita hemat masker untuk mereka yang membutuhkan, yang sedang sakit atau yang mengunjungi orang yang sakit. WHO menyarankan penggunaan masker medis yang masuk akal ya penggunaannya, untuk mencegah buang-buang masker yang sangat diperlukan. Lagi-lagi, kalau kita nggak pakai masker, apa yang bisa kita lakukan? Cuci tangan, terus tutupi ketika kita sedang batuk, seperti itu. Saya ulang-ulang karena di sini juga diulang-ulang terus. Oke. Baik. Bagaimana cara menggunakan masker? Oke, pertama, ingat bahwa masker seharusnya hanya bisa digunakan oleh petugas kesehatan, orang yang sedang sakit, perawat, caretaker, perawat yang merawat orang sakit, tapi itu bukan petugas kesehatan, dan orang yang sakit itu sendiri. Sakitnya di sini sakit gangguan pernapasan seperti flu dan batuk. Sebelum menyentuh masker, cuci tangan dulu dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol di sini ya. Kemudian ambil masker, lihat apakah ada lubang atau sobekannya di sana. Kemudian cari tahu di mana yang atas, mana yang bawah. Yang atas itu yang ada kayak besinya, ada kawatnya. Terus pastikan mana bagian dalam dan mana yang harus di bagian luar. Yang di luar biasanya yang ada warnanya,
yang di dalam putih. Oke, tempatkan masker di muka, tekan kawatnya sehingga menyesuaikan lekuk hidung. Tarik yang bawah sehingga menutupi dagu dan mulut. Setelah digunakan, lepas masker, kemudian hindari menyentuhkan masker itu ke baju atau muka. Tadi kan persen ke muka ya, tapi setelah dipakai, ketika melepas jangan sampai tersentuh apapun. Kemudian buang sesegera mungkin setelah digunakan ya. Setelah itu cuci tangan lagi dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Seberapa lama inkubasi COVID-19 ini? Di sini periode inkubasinya adalah 1-14 hari. Dan secara umum sekitar 5 hari secara umum. Tapi di sini rentangnya sekitar 1-14 hari. Dan perkiraan ini akan diupdate terus ketika datanya sudah ada yang baru gitu ya. Oh ya, masa inkubasi itu apa sih? Itu masa dimana ketika seseorang terkena virus dan mulai kelihatan tanda-tandanya. Jadi itu disebut masa inkubasi. Artinya masa inkubasi itu ketika kena virus tapi belum ada tandanya. Itu dari 1-14 hari. Jadi bisa saja dalam 2 minggu itu orang setelah kena virus itu nggak merasakan apa-apa. Begitu hari ke-14 baru mulai muncul tanda-tandanya. Nah, makanya hati-hati, jaga jarak. Seperti itu. Berikutnya, dapatkah manusia tertular COVID-19 dari hewan? Nah, virus corona ini memang keluarga besar virus yang secara umum ada di hewan juga. Kadang-kadang orang dapat tertular dan menular ke orang lain. Contohnya adalah SARS yang diasosiasikan dari SARS-CoV ya, itu dari kucing. Civet cats, civet itu apa ya? Saya lihat. Oke, dari kucing. Kemudian MERS itu dari onta. Nah, tapi di COVID-19 ini belum dapat dikonfirmasi apakah COVID ini bisa berasal dari hewan. Masih belum dipastikan ya. Kalau SARS dipastikan dari kucing, kalau MERS itu dari onta. Tentu saja kita untuk jaga-jaga setelah menyentuh hewan ya, cuci tangan lagi, bersihkan. Kemudian hati-hati ketika kita berhubungan atau kontak dengan daging mentah, susu atau bagian-bagian tubuh hewan. Juga makanan yang belum dimasak, dan tentu saja hindari makan makanan yang tidak dimasak dari produk hewan. Jadi jangan makan daging mentah, ikan mentah, dan seterusnya. Apakah saya dapat tertular COVID-19 dari binatang peliharaan? Di sini belum ada bukti bahwa misal anjing atau kucing atau hewan peliharaan itu dapat menyebarkan COVID-19, karena secara umum penyebaran utama COVID-19 ini dari
dropletnya batuk, bersin, atau ngomong. Jadi ketika kita bicara mungkin ada droplet udara yang mengandung virus yang kita hirup. Nah, dari situ. Namun untuk jaga-jaga, sekali lagi selalu cuci tangan. Riset ini masih tetap diteruskan untuk kemungkinan apakah kita bisa tertular dari binatang peliharaan kita. Baik, kemudian ini yang penting lagi, berapa lama virus ini bisa bertahan di permukaan, di benda mati? Jawabannya belum tentu, tetapi kemungkinan besar itu bertingkah seperti coronavirus yang lain. Di sini sekitar beberapa jam sampai beberapa hari. Tentu saja ini kok bisa beberapa jam sampai beberapa hari, pastinya berapa? Itu tergantung dari permukaannya ya, jadi kelembapannya atau kering apa enggak, suhunya seperti apa, dan seterusnya. Jika kita merasa sebuah benda atau permukaan itu terinfeksi, bersihkan dengan desinfektan. Setelah itu bersihkan tangan kita dengan alkohol base atau sabun. Hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung. Dua yang terakhir, apakah aman untuk menerima paket dari yang berasal dari tempat di mana ada COVID-19 di sana? Jawabannya adalah aman, karena kemungkinannya sangat kecil kalau virus itu masih bertahan. Di sini adalah kemungkinan dari orang yang terkontamin, yang tertular. Kemungkinan orang yang tertular dari barang dagangan itu sangat rendah. Kenapa? Karena barang itu, misal dari Cina ke Indonesia, itu sudah dipindah terus melakukan perjalanan seperti itu, darat, laut, dan udara, dan terekspos ke berbagai kondisi dan suhu dan kelembapan dan macam-macam. Kemungkinan besar virus itu sudah mati. Tapi untuk jaga-jaga, sekali lagi cuci tangan sebelum dan setelah menyentuh, atau bersihkan dulu kalau mungkin. Kemudian ini yang terakhir dari WHO ini, apakah ada sesuatu yang saya seharusnya tidak lakukan? Ada beberapa. Ini adalah beberapa yang tidak efektif untuk melawan COVID-19 dan justru mungkin malah berbahaya. Pertama, merokok. Merokok tidak membunuh COVID-19. Menggunakan masker bertumpuk-tumpuk double itu tidak efektif dan mungkin bahaya, karena kita akan kesulitan bernafas di sana. Yang ketiga adalah mengkonsumsi antibiotik, karena antibiotik itu jika kita gunakan secara sembarangan itu berbahaya juga. Tubuh kita bakteri nanti juga, kalau kita sudah sering kena antibiotik itu gimana ya, bisa saja bakterinya sudah kebal di tubuh kita, nggak akan mempan dengan antibiotik, atau tubuh kita yang bermasalah. Ada beberapa antibiotik yang bisa merontokkan rambut ketara telinga kita sehingga kita nanti bisa menjadi tuli di situ. Hati-hati. Jadi antibiotik memang harus digunakan sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian di sini pesan terakhir dari halaman QA WHO ini, di keadaan apapun ya, jika kita kena demam, batuk, dan kesulitan bernafas,
sesegera mungkin, seawal mungkin kita ke petugas kesehatan. Kita sesegera mungkin ke petugas medis untuk mengurangi risiko terkena infeksi lebih lanjut ya. Dan sedapat mungkin dan pastikan kita menceritakan juga perjalanan terakhir kita ya. Jadi beberapa sebelum kita kena, agar menambah info juga untuk agar bisa menyimpulkan juga sebenarnya apakah kita barusan dari tempat yang terkena imbas COVID, sehingga petugas medis nanti juga bisa menyimpulkan dan juga bisa mengambil tindakan preventif gitu. Oke, kita juga menceritakan jika kita sedang kena, kita ceritakan kita habis kemana saja, kemudian berhubungan dengan siapa saja, jadi ngomong dengan siapa, terus kita bersin di mana, sedapat mungkin seperti itu ya. Kenapa? Agar orang yang berhubungan dengan kita, misal kita kena, itu juga segera mendapatkan tindakan seawal mungkin, sehingga tidak keburu parah baru dirawat, seperti itu. Baik, demikian sharing saya dari who.int tentang Q&A. Jadi tanya jawab, pertanyaan dan jawaban tentang coronavirus COVID-19. Oke, terima kasih.